Untuk menghadapi Malaysia, saudara-saudara, Kirgistan ini serius sekali, serius sekali. Bahkan mereka sudah ada di Malaysia sejak tanggal 10 November. Sejak tanggal 10 November untuk beradaptasi dengan cuaca, untuk aklimatisasi dengan suhu udara. Jadi mereka benar-benar serius dan mereka punya target untuk mengalahkan Malaysia di Stadion Bukit Jalil. Nah, jadi hati-hati, hati-hati, Malaysia harus hati-hati terhadap Kirgistan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita ulas, ada yang kita analisis, ada yang kita cakap, ada yang kita bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Brunei, Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita perbincangkan, kita bahas, kita ulas secara bebas, secara fair, secara jujur, secara adil, secara apa sajalah. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya yang melibatkan Malaysia dengan Kirgistan. Kita akan membahas kekuatan Kirgistan itu seperti apa. Karena Kirgistan ini saudara-saudara, saya kasih tahu ya kepada saudara-saudara saya di Malaysia, kepada teman-teman saya di Malaysia, bahwa mereka sangat serius untuk mempersiapkan dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Malaysia dan Oman. Nah, itu Kirgistan dua lawan awalnya itu. Dan mereka terbukti mereka sudah tiba di Malaysia itu seminggu sebelum pertandingan. Nanti tanggal 16 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Jadi mereka ini sekarang sedang berlatih di kalau nggak salah di Kuala Lumpur. Mereka sedang berlatih di Malaysia. Mereka tujuannya ya macam-macam saudara-saudara, kan untuk aklimatisasi suhu, untuk melatih kebersamaan. Jadi itu mereka benar-benar serius dan mereka tidak main-main. Mereka ingin mengalahkan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, jadi begini ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua di fase grup, fase utama di zona Asia itu akan segera dimulai tuh serempak tanggal 16 November 2023, hari Kamis kalau nggak salah. Kemudian nanti ada lagi pertandingan berikutnya itu, pertandingan kedua itu tanggal 21 November 2023. Jadi dua pertandingan awal di FIFA Matchday edisi November ini akan digunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Ada Indonesia yang akan tandang ke Irak dan Filipina. Sementara Malaysia, tetangga kita ini saudara-saudara, tetangga kita akan bertemu dengan Kirgistan. Kirgistan adalah tim dari Asia Tengah, tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka benar-benar belajar. Nah, ini saya kasih tahu ya, Kirgistan ini benar-benar belajar dari apa yang dikerjakan Tajikistan bulan lalu. Bulan lalu waktu mengalahkan Malaysia di final Pesta Bola Merdeka. Saudara-saudara pasti ingat kan? Pasti ingat, kawan-kawan saya, teman-teman saya di Malaysia, penyokong Harimau Malaya pasti ingat bagaimana Tajikistan mampu mengalahkan Malaysia dengan permainan yang efektif dan efisien. Counter attack-nya bagus sekali. Bola begitu sampai ke kaki langsung di-shoot, langsung menjadi gol. Peluang yang didapatkan minimalis tetapi punya daya punya kelebihan. Jadi itu yang dimiliki Tajikistan, itu yang coba untuk dikerjakan Kirgistan waktu nanti bertemu Malaysia. Dari sumber-sumber yang saya baca di media-media media Kirgistan maupun di Asosiasi Sepak Bola Kirgistan, pelatih mereka Stefan Tarkovic ini sudah belajar banyak menganalisis secara seksama pertandingan Tajikistan melawan Malaysia, dan mereka juga sudah bicara dengan pelatihnya Tajikistan.
Kan mereka negara tetangga, saudara-saudara, bahasanya sama. Jadi ya mirip kayak Indonesia dan Malaysia lah, tetangga. Jadi saling berbagi informasi, saling melihat apa yang harus dilakukan, apa yang akan dikerjakan. Itu mereka sudah berdiskusi untuk mengalahkan Malaysia. Kyrgyzstan belajar dari Tajikistan untuk mengalahkan, bagaimana cara mengalahkan Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti tanggal 16 November, saudara-saudara. Malaysia, saudara-saudara, yang Stefan Tarkovic ini memanggil banyak sekali pemain bagus. Bukan banyak, ya semuanya pemain bagus lah. Mayoritas memang bermain di kompetisi dalam negeri, di Liga Premier Kyrgyzstan. Tetapi ada juga pemain-pemain abroad. Pemain-pemain abroad mereka itu ya ada yang abroad di Eropa, ada yang abroad di Asia, ada yang banyak, saudara-saudara. Ada yang main di Liga Malaysia juga ada yang main di Liga Hong Kong juga ada yang main di Liga Vietnam juga ada yang main di Rusia, di Luxembourg, ada yang main di Uzbekistan juga ada yang main di Turki, ada yang main banyak sekali, saudara-saudara, banyak sekali. Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang selama ini juga sudah bermain bersama tim nasional Kyrgyzstan. Dan biasanya saya kasih tahu ya, Tajikistan itu akan bermain dengan formasi yang 4-3-3. Walaupun dengan 4-3-3 mereka tidak banyak menggunakan ball possession, saudara-saudara. Beda dengan Malaysia, yang biasanya saya lihat Malaysia itu bermain agak sedikit ingin mendikte permainan dengan menguasai lapangan. Tetapi Kyrgyzstan ini tidak, saudara-saudara. Kyrgyzstan itu dia walaupun dengan 4-3-3 mereka tidak mengandalkan ball possession. Mereka lebih banyak efektivitas permainan. Itu kuncinya. Jadi mereka efektif. Mereka biasanya akan menunggu lawan untuk menyerang, kemudian mereka akan defensif secara rapi, kemudian akan mencuri bola, akan mengambil bola. Ketika sudah mendapatkan bola, mereka tidak akan berlama-lama untuk mendikte permainan. Mereka tidak akan mendelay bola. Mereka tidak akan mengumpan dari pendek. Tidak, mereka akan langsung melakukan serangan dari sayap mereka. Fullback mereka itu cepat sekali, cepat dan bagus. Kemudian penyerang wingernya itu juga bagus sekali. Dan biasanya mereka akan menyerang dari situ, kemudian akan memberikan umpan ke tengah dari kanan maupun kiri, dan pemain strikernya akan melakukan eksekusi yang cukup bagus, saudara. Ini harus diwaspadai oleh Malaysia, saudara. Penyerang yang cukup berpengalaman namanya Mirzan Muzayev. Itu dia punya usianya sudah 33 tahun, dia sudah punya 52 atau 53 caps di tim nasional Kyrgyzstan dengan 12 gol. Dia penyerang yang punya paling banyak dia cetak gol di penyerang yang paling tajam yang akan tampil. Dia main di Hanoi FC, saudara-saudara. Hanoi FC di Vietnam. Tetapi saudara-saudara, kemungkinan si Milan Murzayev ini tidak akan diberi kesempatan bermain. Kenapa? Karena Kyrgyzstan baru saja belum lama lah, bulan lalu dia berhasil menaturalisasi pemain yang masih berusia 25 tahun. Pemain dari Ghana. Pemain dari Ghana yang main di Dinamo Samarkand di Uzbekistan. Penyerang masih 25 tahun, pemain naturalisasi. Kenapa dia bisa dinaturalisasi? Karena dia sejak lama itu bermain sudah lebih dari 5 tahun dia tinggal dan menetap di Kyrgyzstan, bermain di sejumlah klub di Kyrgyzstan seperti Alay FC, kemudian Dordoy Bishkek. Sebelum sejak musim ini 2023 ini dia pindah ke Samarkand, Dinamo Samarkand di Uzbekistan. Ini pemain yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, striker, tidak terlalu tinggi, posturnya hanya 174 cm. Dan kemampuan dia juga bagus kalau kemampuan. Dan kelebihan pemain ini, kelebihan Joel Kojo, pemain kelahiran Ghana ini adalah dia punya kecepatan. Ini cocok lah nanti kalau main di pertahanan Malaysia yang ada Dion Cole di situ. Ini cocok sekali dan ini akan berbahaya. Dia bisa membuat Corbin Ong, Dion Cole, kemudian siapa? Pemain belakang Malaysia lagi, gelandang Malaysia seperti Stuart Wilkins. Itu akan kesulitan, saudara-saudara. Cepat sekali. Pemain ini cepat dan dia sangat lincah. Jadi kalau dia bermain, dan tampaknya dia akan bermain menghadapi Malaysia, itu
Kim Pan-gun harus benar-benar berhati-hati, harus waspada 100% terhadap kekuatan kepada pemain ini, Jol Kojo ini, saudara. Kojo, saudara-saudara, jangan lupa Kyrgyzstan itu juga punya pemain yang pernah masih main di Malaysia apa enggak ya, si Ernest Batirakanov. Nah, itu dia main di Kelantan, kalau nggak salah di Kelantan United. Tapi apa dia masih main apa enggak, saya kurang paham itu. Karena ya mungkin saja dia, kan kita tahu Kelantan klubnya seperti itu. Tetapi itu kan sudah cukup membuktikan bahwa ini pemain yang bisa menjadi semacam spionase, semacam mata-mata, semacam intelijen untuk memberikan gambaran tentang pemain-pemain Malaysia mana yang harus diwaspadai. Ini pemain yang cukup berbahaya sebenarnya kalau dia dalam kondisi yang bagus. Tetapi saya nggak tahu apakah nanti dia akan diberi kesempatan main melawan Malaysia atau tidak. Tetapi setidaknya informasi yang didapatkan pelatihnya Stefan Tarkovic dari Ernest Batirkanov ini akan sangat berguna untuk ketika Kyrgyzstan menghadapi Malaysia di pertandingan nanti, saudara-saudara. Itu sesuatu yang penting. Dan jangan lupa juga, Kyrgyzstan itu juga punya pemain-pemain gelandang yang cukup bagus. Misalnya si Farhad Musabekov. Kemudian ada lagi si Bakhtiar Duisobekov. Itu juga dua gelandang yang menurut saya cukup bagus, bisa menjadi bisa menjadi membuat lini tengah, permainan tengah, midfield Kyrgyzstan itu bermain seimbang ketika menyerang maupun bertahan, dan itu juga harus dilayani lah, istilahnya harus pemain Malaysia harus banyak berduel dengan pemain-pemain gelandang, pemain-pemain midfield, pemain-pemain tengah Kyrgyzstan ini supaya untuk mendapatkan bola. Kalau Malaysia ingin mendominasi permainan, ingin mendikte, ingin menerapkan ball possession, ya harus bertarung dengan pemain-pemain ini. Dan mereka cukup berpengalaman, usianya juga sudah matang, dan bermain juga di liga yang cukup kompetitif. Jadi ini berbahaya, saudara-saudara, berbahaya. Saudara-saudara, jujur saja, setelah melihat penampilan Malaysia waktu melawan India dan waktu melawan Tajikistan di Pesta Bola Merdeka, saudara, saya merasa permainan Malaysia itu akan menghadapi Kyrgyzstan ini, permainan Malaysia itu tidak akan mudah dibaca. Kyrgyzstan akan punya peluang lebih besar untuk mengatasi Malaysia, saudara-saudara. Saya merasa seperti itu. Kenapa? Karena Malaysia itu terlalu bertumpu kepada Faisal Halim dan Arif Aiman. Pola permainannya itu seperti itu, dari dua sayap itu. Kalau dia tidak kiri kanan, tidak, ya gaya-gaya mainnya kayak dribble bola kayak Cristiano Ronaldo lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu kan kalau selalu bermain dengan cara seperti itu, ya dari waktu ke waktu ya gampang sekali dianalisis, itu bisa saja dimatikan dengan sangat mudah. Dan terbukti Kyrgyzstan, India itu sudah melakukan itu. Hanya saja India itu hanya tidak beruntung lah dengan urusan video asisten referee yang tidak diinstal di stadion. Kalau penaltinya itu ada video asisten referee, mungkin tidak akan penalti. Kalau ada video asisten referee, mungkin itu gol. Kalau gol kan itu situasinya akan berubah. Bisa saja India akan balik unggul lah, tapi ya sudahlah. Ketika melawan Tajikistan itu yang paling jelas itu ketika melawan Tajikistan, ketika Faisal Halim dimatikan, kemudian Arif Aiman dimatikan, selesai sudah. Permainan Tajikistan yang efektif itu bisa membuat pertahanan Malaysia kocar-kacir, istilahnya begitu, porak-poranda. Kacau balau, bisa mudah ditembus. Dan tampaknya ini yang sudah akan dibaca dengan baik oleh Kyrgyzstan. Nanti kalau Kim Pan-gun tidak bisa menemukan solusi untuk cara bermain seperti ini, ya wassalam, saudara-saudara. Hati-hati, karena saya pastikan Kyrgyzstan sudah benar-benar belajar dengan seksama tentang kekuatan dan kelemahan Malaysia, khususnya di sektor yang ditempati Faisal Halim dan Arif Aiman yang terlalu agresif. Karena ketika mereka menyerang, itu ada lubang di belakang, ada celah yang bisa dimanfaatkan Kyrgyzstan untuk melakukan counter attack, saudara-saudara. Saudara-saudara, gabungnya Mahamadou Soumaré itu
pemanggilan Mahamadou Soumaré itu menurut pengamatan saya adalah untuk membuat skema alternatif itu. Kemungkinan nanti di posisi itu bisa dimainkan Mahamadou Soumaré, kemudian si Safawi Rashid atau akhirnya Safawi Rashid itu bisa. Jadi itu sebenarnya adalah kombinasi yang coba dilakukan oleh Kim Pan-gon untuk mengantisipasi ketergantungan kepada Faisal Halim dan kepada Arif Aiman, untuk mencoba melakukan variasi serangan ketika Arif Aiman dan Faisal Halim tidak coba. Saya yakin itu Soumaré dan Safawi nanti akan dimainkan waktu melawan Kirgistan, saudara. Mungkin saja akan dicoba, mungkin ya, saya nggak tahu pasti. Ini hanya saya katakan probably, mungkin saja, kemungkinan probabilitas kemungkinan besar akan itu. Dan itu cukup bagus. Hanya saja kan memang banyak penyokong Malaysia, banyak fans Malaysia yang meragukan mempertanyakan kenapa Mahamadou Soumaré yang dipanggil. Kenapa Mahamadou Soumaré diberi kesempatan lagi padahal dia tidak banyak bermain di Liga Super Malaysia musim ini. Dia tidak banyak bermain di level klub sehingga kualitas level klub di Liga Super sehingga kualitas, kondisi fisik, kemampuan dia diragukan. Apalagi terakhir kali Mahamadou Soumaré itu bermain dengan Malaysia itu mungkin setahun yang lalu, waktu kalau nggak salah itu waktu Kings Cup, waktu Piala Raja di Thailand. Waktu kalau nggak salah itu dia lawan Tajikistan dan mana ya, Thailand atau mana, pokoknya itu. Jadi setahun, dan pemain yang sudah lama tidak bermain bersama di tim nasional, sudah setahun tidak dipanggil, itu kan tentu saja membutuhkan adaptasi lagi, tentu saja membutuhkan biar tune in lah kayak begitu. Apalagi ini di pertandingan resmi. Jadi mungkin saja kalau Mahamadou Soumaré dipanggil waktu kemarin Piala Pesta Bola Merdeka atau di FIFA Matchday biasa di pertandingan uji coba itu tidak ada masalah. Tapi kan ini di pertandingan resmi yang kompetitif. Tapi ya kita lihat saja nanti, saudara-saudara, siapa tahu Mahamadou Soumaré bisa menjadi solusi, bisa menjadi senjata rahasia. Saudara, ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan cukup berat bagi Malaysia. Cukup berat bagi Malaysia menghadapi Kirgistan. Karena Kirgistan benar-benar, yang seperti saya bilang di awal, Kirgistan benar-benar serius memperlakukan pertandingan ini. Mereka sudah ada di Malaysia sejak tanggal 10 November. Mereka berlatih di Kuala Lumpur. Mereka beradaptasi dengan sangat serius, karena mereka berpikir secara kualitas teknik, secara taktik, secara individu pemain, mereka itu lebih bagus dari Malaysia. Itu keyakinan saya terhadap Kirgistan. Apalagi dibuktikan dengan peringkat FIFA, ranking FIFA. Walaupun pada beberapa pertandingan sebelumnya FIFA Matchday itu Kirgistan itu meraih hasil yang tidak bagus. Mereka beberapa kali kalah. Nah itu, tetapi secara kepercayaan diri mereka tinggi sekali. Terbukti mereka datang ke Malaysia itu sebenarnya kan untuk urusan adaptasi cuaca saja, saudara-saudara. Kan kita tahu di negara mereka sekarang ini kan sedang memasuki musim dingin. Suhu udaranya bisa di bawah 10 derajat. Dan itu sangat dingin. Sementara di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di negara-negara tropis itu kan suhu udaranya panas sekali. Apalagi sekarang bulan-bulan ini nih suhu sedang panas karena ada El Nino. Jadi itu tujuan utama Kirgistan itu beradaptasi. Mereka berada di Malaysia itu berlatih selama seminggu untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk merasakan suhu udara yang panas supaya nanti ketika pertandingan itu benar-benar siap. Jadi itu intinya tujuan utama Kirgistan berada di Kuala Lumpur itu lebih cepat, lebih dini supaya beradaptasi. Dan dengan kalau mereka bisa beradaptasi, saya berani bertaruh, yakin secara kualitas permainan mereka akan sangat bagus. Malaysia akan bisa saja kerepotan, mungkin saja Malaysia beruntung bisa imbang lah, kalau tidak kalah. Tetapi kalau Malaysia bisa menang, wah luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Dan saya harap sih Malaysia menang, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pertandingan yang akan dijalani Malaysia dengan Kirgistan, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia sudah memutuskan, sudah memanggil banyak sekali pemain dengan salah satu yang cukup kontroversial, yaitu Mahamadou Soumaré yang kembali dipanggil setelah absen 1 tahun. Itu menimbulkan kontroversial dan pertanyaan dari banyak khalayak, dari banyak penyokong Harimau Malaya. Sementara Kirgistan itu
memanggil pemain yang terbaik mereka punya. Mereka bisa menggunakan semua pemain terbaik, termasuk pemain naturalisasi, pemain dari Ghana, saudara-saudara, itu striker. Dan itu adalah pemain yang harus diwaspadai oleh Malaysia karena punya kemampuan yang bagus dan usianya juga baru 25 atau 24 atau 26 tahun lah, pokoknya di usia-usia segitu. Dan secara kolektivitas Kirgistan bermain bagus. Mereka belajar dari Tajikistan yang waktu Merdeka Games, Merdeka Turnamen berhasil mengalahkan Malaysia. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi Malaysia. Malaysia kemungkinan akan susah, akan kesulitan untuk mengantisipasi serangan-serangan Kirgistan yang cukup bagus, cukup efektif dan cukup efisien. Dan saya rasa sudah cukup saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop karena itu sudah dilarang. Oke saudara-saudara, salam olahraga. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.